setiap tahun yang namanya apa, sarjana itu diwisuda setiap tahun. Betul? Sementara dalam satu tahun berapa lapangan pekerjaan yang dibuka? Setiap tahun berapa keluaran pondok pesantren? Kalau tujuannya pesantren ingin jadi kiai ketinggalan. Kalau sekolah cari ilmu tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan gaji, salah. Lakukanlah semata-mata lillah, karena Allah. Kau sekolahkan anakmu karena Allah. Betul enggak? Karena Allah. Niat ibadah. Jangan niat sekolahkan anak supaya nanti dapat pekerjaan, dapat gaji. Jangan. Kalau ini yang jadi tujuan, giliran anakmu keluar sekolah tidak kerja-kerja, kamu marah. Betul, Pak. Pasti marah. Sudah capek-capek bapak nyekolahin kamu, coba jadi kerja cuma nganggur kelayapan aja, padahal sudah usaha tapi nggak dapat. Apa yang terjadi? Timbul penyesalan. Menyesal sudah menyekolahkan anaknya, menyesal sudah membuat anaknya berpengetahuan. Betul nggak? Tapi kalau tujuannya lillah karena Allah, soal masa depan, yang penting anak saya sekolahkan, yang penting anak saya mondokkan. Jangan sampai anak saya bodoh. Urusan masalah kaya atau miskin, Allah punya urusan, serahkan kepada Allah. Betul? Betul apa betul? Kamu mau dagang, daganglah. Soal lancar atau tidak, serahkan kepada Allah. Jadi tidak ada kekhawatiran. Kamu bukan wali, saya bukan wali, tapi wali Allah tidak pernah khawatir. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa la hum yahzanun. Perhatikan, sesungguhnya walinya Allah tidak punya khawatir, tidak punya rasa takut. Kenapa? Karena amanu wattaqau. Kenapa? Yakin bahwa yang menjamin masa depan, yang menjamin hidup di dunia akhirat adalah Allah. Bukan taninya, bukan usahanya, bukan materi yang menjamin itu, tapi Allah. Betul apa betul? Yuk contoh, saya yakin di antara jamaah yang hadir malam ini ada yang tidak punya ongkos. Saya yakin ada. Tapi karena kamu rasa cinta, ya, karena Allah, akhirnya nyampe juga kamu duduk di sini. Dan kamu tidak berpikir nanti mau makan gimana, apa yang mau saya makan kalau saya lapar. Nyatanya kamu kenyang. Dan kita jujur aja, ada nggak yang nggak pengen ngaji tapi nggak punya duit, akhirnya nyampe juga? Ya, Pak, betul, Pak. Ada. Nggak usah ngacung biar saya nggak malu. Ya. Betul banget, Pak. Kenapa malu? Malulah kok ada jamaah saya belum nggak punya duit gitu. Alhamdulillah, tadi Ustadz Alim juga cerita ketika bapaknya, mertuanya Kiai Muhammad Suryadi, mertua beliau, orang tuanya Ustadz Jejen, beliau masih di pesantren. Jadi setiap mau berangkat ngaji naik motor dari sini ke pondok. Cintanya luar biasa, selalu disamperin katanya, tapi belum tergugah hatinya. Saya bilang, jangan kau kira gampang mengajak orang. Jangankan ngajak orang lain, ngajak diri sendiri aja susah kalau bukan Allah yang menggerakkan. Tapi begitu digerakkan oleh Allah, bukan hanya ikut hadir, bahkan mendirikan dzikir manaqib di tempat ini, bahkan bikin panggung seperti ini. Makanya apabila ada di antara kalian tetangganya anti terhadap kau ngaji, ada yang ngomong macam-macam, jangan kau musuhi. Siapa tahu besok atau lusa Allah kasih hidayah, dibuka hatinya oleh Allah. Kita doakan saja semoga beliau, mereka ya yang seperti itu diberikan sehat panjang umur, ya, dikabulkan hajatnya oleh Allah. Tidak perlu kita sakit hati. Setuju ya jemaah? Jadi Allah ada tetangga, biarkan, doakan saja. Kenapa demikian? Ketika Allah ya belum membuka hati seseorang, biar ayat dibacakan di dekat telinganya, tetap sama dengan orang melahirkan. Ya. Kalau masih buka satu jangan dipaksa, biarkan aja buka satu, nanti keluar sendiri kalau sudah wayahnya. Gak usah ngeden, keluar sendiri itu. Betul ya? Alhamdulillah. Kok gitu? Iya. Tuh Umi Ros mau lahiran, tapi apa nggak tahu. Jadi anak apa lahir apa nggak tahu, nggak tahu. Pas lagi di Jember apa lagi tidur.
Hah? Tidur. Kenapa? Kok lagi tidur? Umbinya lahiran, saya tidur nggak dibangunin. Tahu-tahu sudah dikasih tahu sudah lahiran. Lahir di mana? Tak kasih nama, namanya Zena Januar Alba. Jadi Alba itu Alba, jadi Januarnya itu Januari, Zenanya karena lahir di mobil Xenia. Udah nggak usah kasih nama lah, Zena Januar Alba, biar punya kenangan namanya Zena. Lahir di mobil. Kenapa? Wayahnya. Begitu juga hidup ini, nggak usah ngoyo. Wayahnya kaya, wayahnya susah nanti susah. Wayahnya kaya, biar kamu ngoyo gimana kalau belum wayahnya. Betul nggak? Yang penting jalanilah hidup ini, jalani, syukuri dan nikmati. Jangan kita ini diperkosa oleh kehidupan, diperkosa oleh keinginan. Diperkosa itu dipaksa. Ya betul Bang. Betul nggak? Betul. Jangan sampai kita diperkosa oleh keinginan kita. Tapi jadikan keinginan itu motivasi, bukan memaksa kita. Betul Bang? Betul. Setuju ya jamaah ya? Setuju, Bang. Jadi ada yang baru melihat saya, ada nggak ini? Coba ngacung mana? Hebat. Saya acung jempol. Sampean baru pertama ngaji ngeliat sini, kehujanan tapi tidak bergerak. Luar biasa. Itu luar biasa. Belum terlatih sudah biasa gitu. Luar biasa. Saya kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Sekolahkan anakmu. Yang mau pesantrenkan anakmu. Ya. Tapi jangan kamu punya niat, saya nyekolahkan anak saya biar nanti jadi polisi, biar nanti jadi tentara, biar jadi nanti bupati. Kalau nggak jadi stres nanti sampai. Betul? Sekolahkan. Ngapain anakmu di sekolah sampai tinggi-tinggi? Bukan maunya saya. Alhamdulillah dimodalin sama Allah anak saya sekolah. Betul nggak? Supaya apa? Supaya dapat kerja. Jangan itu jadi tujuan. Betul nggak? Tapi itu prinsip saya. Anak saya sekolah, kenapa? Biar bapaknya bodoh, biar ibunya bodoh, yang penting anak saya jangan sampai bodoh. Soal kerjaan segala macam urusan Allah, bukan urusan pendidikan tadi. Betul. Betul apa enggak jamaah? Betul apa enggak? Jamaah yang amat abah cintai, kira-kira menyesal apa enggak pengajian malam ini? Kamu dari rumah sudah punya niat hadir di sini. Kamu tidak usah ngomong apa yang jadi masalah, mudah usah ngomong. Allah sudah tahu. Rabbi yassir wala. Siapa yang beri kemudahan semuanya? Allah. Serahkan semua kepada Allah. Kalau kita memikirkan perjalanan hidup ke depan bagaimana, lihat situasi kayak sekarang, betul bangga? Betul. Tapi saya salut sama jamaah. Ternyata orang banyak yang takut. Yang takut siapa sekarang ini? Orang yang pintar-pintar takut. Pengusaha-pengusaha besar takut terjadi resesi. Betul bang? Tapi jamaah manakib bukan resesi yang ditakutin. Saya takut kalau nggak bisa hadir ngaji. Itu yang luar biasa. Iya benda? Takut kalau nggak bisa istri, takut kalau nggak bisa hadir ngaji. Resesinya nyatanya jamaah nggak kena resesi. Amin. Setuju? Hidup jamaah manakib emang luar biasa. Alhamdulillah. Kemarin abah pengajian di Purworejo, saya cerita aja sudah ya. Saya pengajian di Purworejo, abah selalu berdoa, ya Allah, jangan kau datangkan saya kemana saja pengajian kalau sekiranya kedatangan saya dan jamaah tidak membawa barokah. Betul lagi itu? Alhamdulillah. Kemarin kita ke Purworejo, selesai acara di situ, tempat yang ditempatin yang hadir kemarin, ada yang hadir, itu mau dibuat Al-Baghdadi Center. Nah sudah telepon ke Iqbal, langsung mau dibikin panggung 8x11 mau dicor. Terus bilang jangan dulu, biar nanti nunggu Klionan dulu, nanti dicornya, biar datang rombongan 4 bis nanti dari Purworejo. Nah ini yang namanya pengajian sukses itu seperti itu. Pengajian sukses itu ada bekasnya, itu baru namanya sukses.
Orang nikah sukses itu seperti apa? Punya anak. Bukan karena bikin rumah bisa, enggak, ada bekasnya nikah. Apa bekasnya? Anak. Betul. Betul kan? Betul. Hah? Jadi rumah tangga, mobil punya, rumah punya, itu berhasil namanya, tapi belum sukses. Kalau sudah punya anak baru namanya sukses. Betul enggak? Betul. Kenapa demikian? Karena anak masa depan orang tuh. Makanya di sini selalu kita doakan, ya Rob, angkatlah dan muliakanlah anak cucunya jamaah manakib. Kan selalu begitu. Iya, Pak. Benar. Betul? Betul? Betul. Selalu itu yang Abah sampaikan, dan itu yang saya sampaikan kepada jamaah. Selalu saya doa, ya Rob, muliakanlah jamaah manakib, angkatlah, muliakanlah anak cucunya jamaah manakib. Betul? Betul. Jadikanlah anak cucunya jamaah manakib orang yang kau muliakan, yang bisa mengangkat harkat martabat keluarga masing-masing. Kan begitu. Nah, pertanyaan saya, begitu Al-Fatihah, kalau yang hadir itu 1000 orang, berarti sama kamu kirim Fatihah 1000 kali kepada anak kamu. Betul, Bang. Nah, kalau hadir di mana? Rawang. Di Al-Baghdadi berapa puluh ribu orang itu? Ribuan, Bang. Kalau Kliwonan saja berapa puluh ribu orang? Pertanyaan Abah, pernah kamu kirim Fatihah kepada anakmu 1000 kali? Tidak. Pernah? Tidak. Dulu tidak pernah, tapi semenjak kamu jadi jamaah manakib, puluhan ribu Fatihah telah kamu berikan untuk anak kamu. Betul. Abah saya mau cerita. Iya, Bang. Saya tanya, Bah, apa yang Abah baca? Kok kalau wiritan dari maghrib sampai ke Bisa. Isya? Saya nggak minta apa-apa, nak. Saya cuma Fatihah untuk kamu. Sehari semalam Abah saya itu Fatihah untuk saya 1000 kali. Saya tanya, kok banyak banget, Pak? Nah, orang tuamu ini tidak punya harta yang akan bisa diwariskan buat kamu. Mewariskan sawah, tidak punya sawah. Mewariskan kebun, tidak punya kebun. Mewariskan harta, tidak punya harta. Bahkan rumah pun numpang di tanah pemerintah. Hanya doa Fatihah ini, ya, nah, yang bisa Abah berikan, wariskan untuk kamu. Barangkali masa dari 1000 Fatihah tiap hari gak ada satu yang keterima, satu saja keterima, nak, cukup bekal hidup kamu dunia akhirat. Ini orang tua saya. Orang tua saya itu miskin. Ini biar tahu ibu yang baru tahu, orang tua saya miskin. Emak saya itu gak ngasak. Jadi kalau ngasak lepas begitu saya juga apal, ya. Tapi orang tua saya tidak pernah kecil hati, tidak pernah putus asa, selalu berdoa untuk saya. Kebetulan saya itu anak tunggal. Makanya kenapa orang tua saya itu amanat, nak, jangan kamu lupa, doakan santri-santri kamu, fatihai santri dan jamaahmu. Ini pesan orang tua saya. Makanya kapanpun, baik saya sendiri maupun depan jamaah, selalu saya mintakan kepada Allah adalah jamaah dan keturunannya, karena ini amanah dari orang tua. Dan saya yakin, kenapa saya yakin dengan Fatihah? Karena saya merasakan buah daripada Fatihah itu sendiri. Maka jamaah manakib, Al-Fatihah itu liman qori'atlah. Fatihah itu untuk apa saja. Untuk kirim apa kepada ahli kubur, doa ahli kubur bisa. Ya Rob, saya pingin ini, pingin itu, ya Allah. Al-Fatihah. Ya Allah, saya minta ini, minta itu, sedot. Al-Fatihah. Bahkan saya dulu pernah ditolak. Saya kirim surat, saya masih sekolah. Mau saya cerita? Mau. Lalu surat dari saya titipkan ke teman saya namanya Abdullah. Saya ngintip dari jendela sekolah. Waktu masih semea saya. Begitu dikasihkan, dibuang itu surat. Waduh, tersinggung saya. Tapi kan orangnya nggak ngeliat saya ngintip dari jendela. Saya pura-pura nggak tahu. Begitu teman saya namanya Abdullah masuk ke kelas, anaknya nggak mau, masa nggak mau dilempar tadi. Ya sudah kalau nggak mau, ya sudah kalau nggak mau, bohong kamu dulu. Bener tadi dilempar, padahal sudah tahu. Saya kantongin, saya pulang. Itu pulang, guru saya itu bilang begini, tengah malam, guru saya itu bilang begini. Saya kan tidak pernah tidur kalau malam. Guru saya nyamperin saya ke Ma'ruf Siddiq itu. Belum tidur, belum yai. Terus nanya beliau,
Daging apa paling enak? Daging hati. Ikan apa paling enak? Ikan hati. Kalau hati kan enak, gak ada tulangnya ya. Terus tanya lagi, paling gak enak sakit hati sih. Betul maka? Paling enak daging, paling enak, gak enak sakit hati. Terus ya itu cerita, beliau muka syafah ya, cerita. Padahal saya nggak ada cerita. Kalau tadi di sekolah saya sakit hati. Dulu saya itu tiba-tiba guru saya tadi gitu, daging apa paling enak? Ikan apa? Daging hati sih. Iya benar, karena hati nggak ada tulangnya. Paling nggak enak sakit hati. Terus guru saya cerita, dulu saya masih pesantren, saya negor santri perempuan, assalamualaikum, saya negor baik-baik, lu udah gitu. Saya mikir, saya apa salah saya? Akhirnya saya pandang, saya melihat langit, kelihat wajahnya, lalu saya fatihi Al-Fatihah. Saya ngelihat air, ngelihat wajahnya, saya fatihai. Saya mau makan, ngelihat wajahnya, saya fatihai. Mikir saya, oh berarti saya fatihain aja ini gitu. Saya hajar fatihah 3 hari, saya nggak masuk sekolah. Saya hajar fatihah, nyusul saya tuh jamaah. Saya nggak mengijazah, diamalkan boleh. Kalau kamu pingin punya warung lancar, ya, sudah gak usah doa macam-macam, ya. Begitu buka warungnya, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mohon warung saya lancar, Al-Fatihah. Selalulah dengan Fatihah. Ini malam ini judulnya Fatihah. Akhirnya hujannya juga berhenti juga nih hujan. Tadi angin kenceng ya, sebelum saya datang kenceng anginnya. Akhirnya itu tumbang. Oh gitu ya, nggak apa-apa lah, itu masih ada saya tuh. Itu di layar bukan ya? Oh bukan, oh banner itu. Maka saya kaget, kok saya beda dengan di layar ya. Saya pakai baju coklat kok di situ hitam. Hidup jamaah mana Gep? Jadi malam ini saya cerita tadi, semoga kamu dapat paham apa yang saya maksud ya. Apa, oh kamu pingin tanah sebelahnya, kamu pingin kamu beli, sudah setiap keluar, ya Allah saya pingin tanah ini kebeli saya, Al-Fatihah gitu aja. Setiap melihat tanah itu Al-Fatihah, naik sepeda menoleh Al-Fatihah gitu. Pingin lunas hutang, doanya pengen lunas hutang, ya Allah saya pengen hutang saya lunas, Al-Fatihah. Nggak mesti harus duduk di atas sejadah jamaah, paham nggak? Tadi waktu guru saya ceritakan gini, saya ke sungai ngelihat dia di air, saya Fatihah. Saya makan ngelihat dia, saya fatihai. Apa ini khusus? Tidak, apa saja apa yang kamu tuju, ya fatihahlah. Betul, betul. Dulu ada namanya Fajar, orang Cibitung dekat pondoknya Kerokep yang pertama dulu ya, kayak dia nemuin saya pas Kliwonan itu. Waktu itu masih dipanggil Kiai saya, bukan Abah ya. Kiai, minta doanya Kiai supaya saya bisa beli tanah di depan kontrakan saya, itu ada tanah kosong mau dijual, supaya bisa kebeli saya. Apa wiritannya Kiai? Kamu gini aja, ya Allah beri kuat saya bayar tanah, beri kuat saya bayar tanah. Ya Allah beri kuat saya bayar tanah. Bayar tanah. Ya tanah yang gue maksud, ya Allah beri kuat saya bayar tanah. Ya Allah beri kuat saya bayar tanah. Bayar tanah apa beli tanah waktu itu? Beli tanah. Ya Allah beri kuat saya beli tanah, beri kuat saya beli tanah. Sesuatu namanya Fajar. Kliwon depan setelah 1000 kali kamu Al-Fatihah, 7 kali Fatihah. Kliwon berikutnya, waktu belum ada masjid, apa sudah ada masjid? Sudah ya? Sudah. Kayak hati tahu yang namanya Fajar itu. Begitu kliwon berikutnya ngomong lagi, Kiai alhamdulillah Kiai tanahnya sudah kebeli Kiai. Gimana ceritanya? Kalian sudah kebeli, alhamdulillah ada saudara yang kerja di luar, hanya titip uang, nggak apa-apa, mau dipakai pakai aja dulu. Berarti kan kamu hajat. Nah, terus sekarang saya minta doa Kiai supaya tadi bisa kebangun. Ya tinggal rubah aja.
Ya Allah beri kuat saya bangun rumah, ya Allah beri kuat saya bangun rumah, beri kuat saya bangun rumah. Baca 1000 kali. Alhamdulillah bisa kebangun rumah. Mau lunas hutang sama, gak usah pusing-pusing, gak usah nyari amalan baca di sekian kali, langsung aja to the point aja. Kalau jangan macam jangan apa ya, jangan bertele-tele, to the point aja. Pakai amalan baca Rabbi Yasir Wala Tu'sir, amalan baca surat Waqiah, tujuannya biar banyak rezeki, to the point aja sudah. Ya Allah, kamu pengen lunas hutang, kebetulan kamu numpang di mertua atau sama orang tua, kencengin aja sudah tengah malam. Ya Allah beri kuat saya bayar hutang, ya Allah beri kuat saya bayar hutang, kencengin aja sudah sampai mertua kamu tidak bisa tidur. Insya Allah lah nggak lama lunas hutang kamu itu. Kenapa? Langsung besok dipanggil, nak berapa sih hutang kamu? Nah, daripada bapak ibu nggak bisa tidur gara-gara wiritan kamu. Tunjukin aja lah, bener nggak? Kamu mau ngomong ke mertua kamu malu, bener nggak? Mau ngomong ke orang tuanya malu, kencengin aja sudah. Ya Allah, pertama astagfirullahaladzim li abi wa ummi. Ya Allah beri kuat saya bayar hutang, ya Allah beri kuat saya bayar hutang, beri kuat saya bayar hutang, ya Allah beri kuat saya bayar hutang, ya Allah. Kenceng kan? Apa ya, tadi kan diintip sama mertua kamu. Saya yakin lah, kan sudah difatahin dulu mertuanya. Ya Allah jadikanlah hati orang mertua saya sayang dan ulas kepada saya. Al-Fatihah gitu. Daripada kamu gak seneng sama mertuanya, gimana mertua supaya seneng sama kamu? Akhirnya kamu pun seneng sama. Gimana, setuju? Itu amalan itu gak apa-apa. Halal bah halal, boleh saya tanggung jawab itu. Sudah segitu dulu. Oh gini dulu, apa namanya, istighosah dulu, saya takut lupa ya. Ada pasukan sorban? Ada pasukan sorban. Saya ada duit nih sedikit, saya mau nyumbang juga deh, tapi jangan semua ya. Saya ambil 1 juta aja deh. Nggak tahu sisanya berapa, hitung aja. Saya nyumbang ini ya. Saya ngambil 1 juta, nggak tahu sisanya berapa. Saya nggak menyebut, nggak tahu sih. Wallahi wa nabi saya nggak tahu tuh berapa jumlahnya. Saya nggak tahu. Berapa kira-kira itu? Takut kebanyakan saya. Yuk pasukan sorban mana? Jalan dulu ya. Sambil jalan, pasukan sorban jalan dulu mana? Dari depan sini. Ayo, mana? Ayo keluar dulu, keluar. Ditata dulu sampai ke sana. Ayo buruan. Taruh sandalnya, taruh. Nih sini depan saya lagi. Sono. Mana? Ayo buruan. Sini lagi, sini. Ke sono lagi. Dipencar. Dari sini ya, ke sono lagi nak, ke sana. Jangan numpuk. Ke sono lagi, sebelah sono mana? Ayo. Nah, ke sono lagi. Beliau ini kita bantu perjuangan beliau ya. Setuju ya jamaah ya? Sudah. Berapa? Ayo sambil jalan. Ibadallah rijalallah. Itu yang dalam lagi, coba yang dalam lagi. Itu yang dalam. Wa kunu aunana lillah. Jangan buru-buru, jalannya pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah. Ini mana yang sini yuk? Bi muhyidini khalisna minal balwa'i ya Allah, wa ya aqtab wa ya anjab wa ya syaddad wa ya ahbab, antum ya ulil albab ta'alaw anzuru lillah
alal kafi salatullah ala syafi salamullah bi muhyiddin khalisna minal balwa'i ya Allah sa'alnakum wali zulfara jaunakum wa fi amril qasadnakum fasuddu azmakum lillah alal kafi pelan-pelan aja, jangan kelewat terus yuk. ala syafi salamullah bi muhyiddin khalisna minal balwa'i ya Allah faya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yaswaqatuna lillah alal kafi salatullah salamullah bi muhyiddin khalisna minal balwa'i ya Allah bi kasfil huzbi an aini wa rafil baini min baini wa tamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bi muhyiddin khalisna minal balwa'i ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi inda Allah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bi muhyiddin khalisna minal balwa'i ya Allah bil barakah wal karamah syadul qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad biidnillah waridallah amin 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 ya Allah rabbal alamin. Terima kasih atas partisipasinya dan jangan takut, jangan khawatir, apa yang kau berikan tidaklah sia-sia ya, tidak sia-sia. Oh ya, berapa itu tadi? 3.300.000 nih, tambah lagi 1 juta deh. Berarti saya nyumbang 5 juta, berarti kurang 700 ya. Kurang 700 enggak apa-apa. Terserah nanti kalau pas ke sana. Nah, berarti saya itu kan 4.300.000 tuh. Tambah 700 jadi 5 juta. Ikutan saya. Berarti nggak ada duit itu sudah. Bunya ya dosa ngelihat yang punya jatah. Tenang aja. Kebetulan di jatah Umi Ipa nih, waduh jatah gua habis dah. Tenang aja pokoknya. Intan zurullah, siapa menolong Allah, Allah pasti akan menolong. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Intan zurullah yansurkum. Kamu bersedekah tidak akan habis, tapi falyasdad. Tapi ingat, jangan bersedekah mengharap balasan dari Allah. Jangan bersedekah mengharap balasan dari, diharap atau tidak, tetap Allah tidak akan pernah ingkar janji. Betul? Betul? Allah tidak akan pernah ingkar janji. Tidak perlu diharap,
cukup lillah billah rasul bil rasul. Alhamdulillah jamaah manakib rupanya sudah pada dingin ya, jadi tidak perlu lama-lama. Dari tadi Keaan sudah memberikan tausiah, Kenanang sudah memberikan tausiah, Ketu Bagus sudah memberikan tausiah, terus siapa lagi? Ustaz Halim sudah memberikan tausiah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat buat kita semuanya. Cuma saya minta Fatihahnya wabil khusus untuk almarhum Kiai Haji Muhammad Suryadi. Allah ampuni dosanya, Allah luaskan alam barzahnya, dan Allah kumpulkan di dalam barisannya kekasih-kekasih Allah sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani. Wallahi wa nabi, saya jadi saksi, beliau adalah sangat cinta kepada manakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani, dan Allah kumpulkan sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai umat Rasulullah, dan menantunya, putranya yang ditinggalkan, Allah bertambah-tambah barokah di dalam hidupnya, Allah tambah-tambah barokah dalam hidupnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Air yang dibawa jamaah Allah jadikan air barokah. Semua yang hadir malam hari ini pulang membawa barokah. Kalau ada yang meriang-meriang, sakit, ya hujan yang turun ini hujan rahmat, dijadikan obat buat semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Ayo minta yang yakin ke Allah ya. Saya minta Fatihah dulu buat Ustaz Halim ya. Allah berikan kekuatan beserta keluarganya, dimurahkan rezekinya oleh Allah, santrinya, jamaahnya ditambah barokah. Juga putranya Jejen Kiai Suryadi, putranya Ustaz Jejen sama diberikan ditambah-tambah barokah oleh Allah. Al-Fatihah. Ayo minta, begitu takdi hajatina minta masing-masing ya. Begitu takdi hajatina nunduk, jalankan rasamu kepada Allah. Setelah kamu merasa berhadap dengan Allah, mintalah apa yang ingin kamu minta. Li syahbil hajat ana wa antum bi barakati wa karamati sultanin awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillah waridallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, taqdi hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu
na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi ilmuka kafin an su'al ikfini biakil fatihati su'alan wa karamika kafin anil maqali akrimni biakil fatihati maqalan wa hasil ma fi domiri. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah bibarakatihi abina wa umina bibarakatihi nustadina. Allahumma ya Allah bibarakati wa karamat Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jilani. Allahumma ya Allah bisyafaat nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi'idnillah quridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maghlubun fantasir. Rabbana inna maghlubun fantasir. Wajbur qalbana al-munkasir wajma' samlana al-muddasir. Innaka antar rahmanul muqtadir. Ikfina ya kafiyan al-abdul muftakir. Kafa billahi nashira. Inna syirka ladulmun azim. Wa mallahi ridul-ridul-man lil-ibad. Faqud dabirul qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Fattah ya Razak ya Ghani ya Mughni. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatuka kama nurtal ardu binuri syamsika abadan abada ya Allah. La khawla wa la quwwata illa billah. Antuli fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wal hikni bis solihin. Wa huwa rauful ladhi bi yadihi tasruq kulli asir. Wa qul zal haqq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu dhalimina illa khusyaru. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Allahumma sallimna jamah manakib, sallimna imam manakib, sallimna keluarga besar Kais Suryadi, sallimna Indonesia min afadi dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, wallahi wan nabi, demi Allah saya yakin dan percaya ya Allah bahwasanya saat ini pintu langitmu kau buka ya Allah, dan saat ini kau tawarkan kepada kami siapa yang butuh ampunan, siapa yang butuh taubat, siapa yang butuh kabul hajat. Kami semua yang bersimpuh di tempat ini, kehujanan, kedinginan, kami yang bersimpuh adalah hambamu yang butuh ampunan darimu ya Allah, adalah hambamu yang banyak dosa yang butuh ampunan darimu ya Allah, adalah hambamu yang butuh taubat kepadamu ya Allah, adalah hambamu yang butuh kabul hajat ya Allah. Tentunya yang punya anak ingin anaknya menjadi anak yang soleh soleha, mulia hidupnya dunia akhirat, kabulkanlah ya Allah. Yang punya usaha tentunya ingin usahanya lancar dan barokah, kabulkanlah ya Allah. Yang rumah tangga tentunya ingin langgeng tentram rumah tangganya, kabulkan ya Allah. Yang tani tentunya ingin makmur selamat pertaniannya, berkah hasilnya, kabulkan ya Allah. Yang nelayan tentunya ingin berangkat selamat, pulang selamat, membawa hasil tangkapan yang banyak, kabulkan ya Allah. Apapun usahanya masing-masing tentunya ingin hasil barokah dan berkah, kabulkan ya Allah. Kami semua ini butuh kabul hajat, dan tidak ada yang bisa ngabulkan hajat kami kecuali Engkau ya Allah. Yang sakit tentunya ingin sembuh, kabulkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sambungkanlah ruh semua yang hadir malam hari ini dengan ruhku. Bersama ruhku, sambungkan ruh kami dengan ruhnya Syabdul Qadir Jilani. Sambungkan dengan ruhnya Rasulullah. Bersama ruh Rasulullah, sambungkan ruh kami semua ya Allah. Sambungkan jiwa kami, hati kami, rasa kami kepadamu ya Allah.
agar kami semua dapat merasakan lezat dan nikmatnya iman kepadamu ya Allah, agar kami dapat merasakan lezat dan nikmatnya makrifat kepadamu, agar kami dapat merasakan lezatnya keimanan yang hakul yakin kepadamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkau yang membolak-balik hati kami. Kalaulah ada di antara yang hadir jamaah ini hatinya kadang masih berada dalam keraguan, baliklah, jadikan keraguannya dibalik menjadi keyakinan yang hakul yakin ya Allah. Ya Rabb, mustajabkan doanya semua yang hadir ini, mustajabkan doanya jamaah manakib di mana saja berada, mustajabkan doanya seluruh imam-imam manakib, dan jadikan tempat ini tempat yang barokah ya Allah. Jadikan tempat ini tempat yang barokah ya Allah. Jadikan tempat ini tempat yang barokah. Wallahi wan nabi, demi Allah, karenamu kami datang ke tempat ini. Kalau bukan karenamu kami tidak akan hadir di tempat ini ya Allah. Kami tidak akan sanggup untuk datang ke tempat ini kalau bukan karenamu. Karena kami sadar bahwa kami adalah la haula wala quwata illa billah. Ya Sayyidi, ya Syabdul Qadir Jilani, ya Sayyidi, ya Rasulullah, doakan kami semua jamaah ini agar Allah berkenan mengampuni dosa kami, agar Allah berkenan mengabulkan hajat jamaah manakib, agar Allah berkenan menyelamatkan hakikat iman kami. Ya Sayyidi, ya Syabdul Qadir Jilani, ya Sayyidi, ya Rasulullah, doakan kami semua agar kami bisa menjadi ayatun min ayatillah. Wa fawwidu amri ilallah, innallaha basyirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatin nabi al-fatihah. Jadi ngajimu mengalahkan hujan, bukan hujan mengalahkan kamu. Luar biasa. Sekian dari Abah, I love you semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah salaman sudah ya.